Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, Senin tanggal 10 Mei 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berusaha melakukan dalam laku hidup kita. Tetapi sebelumnya mari kita hening sejenak, bersatu hati, dan biarlah kuasa Tuhan yang berkarya dalam bersaat teduh pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu senantiasa. Terima kasih atas hari baru yang Kau beri. Pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dan kami dapat menghirup udara segar kembali. Dalam kesempatan ini, kami akan belajar membaca, merenungkan, memahami, dan berjuang melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi suluh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6, ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Tetapi engkau hai Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika diterjemahkan secara dinamis, ayat yang ke-11, tetapi hai engkau Timotius, orang yang mewakili Allah, hindarilah perbuatan-perbuatan jahat, melainkan arahkan hatimu pada perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Hiduplah dengan kesalehan yang diperkenan Allah, semakin percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, selalu penuh pengharapan, dan memperlakukan samamu dengan penuh kelembutan hati. Ayat yang ke-12, kamu percaya kepada Kristus, maka kamu akan mengalami berbagai macam pergumulan dan berjuanglah sampai akhir sehingga kamu memperoleh kehidupan yang tidak berakhir sebagai hadiah perjuanganmu. Allah memanggilmu untuk memiliki kehidupan seperti itu ketika kamu mengakui di depan banyak orang yang mendengar bahwa kamu percaya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Kitab 1 Timotius ini adalah surat Paulus yang pertama yang ditujukan kepada Timotius. Dan kita akan merefleksikan firman Tuhan ini dengan tema hindari kejahatan dan berjuang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita bukan hanya sebatas untuk diselamatkan, melainkan lebih daripada itu, yaitu supaya kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Tuhan juga menghendaki kita hidup di dalam kekudusan, seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan mungkin hal yang sering kita dengar dan bicarakan. Namun juga sekaligus hal yang sering dihindari. Hidup kudus bagi setiap orang percaya bukan sekedar saran, anjuran atau nasihat, tetapi sebuah keharusan atau perintah. Dan itu
menuntut ketaatan kita yang telah dipanggil sebagai anak-anak Allah. Untuk menjadi kudus atau serupa dengan Kristus diperlukan proses yang harus kita kerjakan terus-menerus. Perintah untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan atau penampilan jahat bukan semata-mata dikarenakan adanya niat jahat dari diri sendiri. Jika ia seorang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya ia memiliki kebencian terhadap dosa dan kejahatan dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Ia memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa dan kejahatan dalam dirinya. Tetapi keinginan untuk melakukan perbuatan jahat atau kejahatan bukan hanya datang dari diri sendiri. Namun faktor eksternal sungguh sangat luar biasa yang dapat mempengaruhi diri sendiri. Inilah yang menjadi tantangan orang Kristen, khususnya di masa modern ini, di mana begitu mudah untuk mendapatkan pengaruh buruk dari orang lain, dari apa yang dilihat dan dipertontonkan di berbagai media. Untuk itu marilah kita terus mengedepankan Tuhan dalam laku hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius 6 ayat 12 khususnya yang A, yang kita baca tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekristenan ibarat berada di area pertandingan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Untuk memenangkan pertandingan, kita harus mau berproses berjuang untuk meraih juara dan memperoleh hadiah. Mari kita belajar dari Paulus. Meski dihadapkan pada aniaya, penderitaan, ancaman, dan segala bentuk kesukaran, dia tetap maju. Dia tetap berjuang karena dia tahu bahwa Tuhan telah menyediakan upahnya, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Hidup kita pun merupakan sebuah pertandingan. Sesuai nas yang kita baca tadi, kita bertanding agar kita bertumbuh dewasa dalam iman. Dalam nasihat-nasihat terakhir yang Paulus tuliskan untuk Timotius, ia mengajaknya untuk mengenali panggilannya sebagai pengikut Kristus. Bila bertanding, siapakah lawan kita dalam pertandingan iman? Lawan kita yang pertama adalah iblis yang dapat membuat kita kehilangan iman. Lawan yang lainnya adalah kegagalan kita dalam menaati perintah Allah. Dan itu terjadi karena kita gagal mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan dalam hidup kita. Mari kita berjuang dengan gigih agar kita dapat memenangkan pertandingan dengan tetap setia menjadi pemenang sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus menghindari kejahatan dan berjuang dalam kebenaran. Amin. Mari kita tutup saat teduh pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami baca, dengar, dan mencoba memahami firman-Mu dapat menjadi suluh dalam laku hidup kami. Biarlah pengajaran firman-Mu di pagi hari ini juga menjadikan kami semakin yakin dan percaya kepadamu. Kami berserah untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam persekutuan kami bersama sebagai milik Tuhan dimanapun kami ada dan tempatkan. Dalam relasi yang kami bangun, dalam kehidupan di tengah keluarga, masyarakat dimanapun kami berada, dalam keberagaman kenyataan, kami akan terus belajar, berproses untuk menghindari kejahatan dan berjuang
dalam kebenaran dan mewarta kasih cinta Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan khususnya di GKJ Karangbendo. Berkati Bapak Pendeta beserta keluarganya dan berkati semua keluarga Allah yang ada di gereja kami. Agar kami saling menopang, memahami, merendahkan diri, semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami selalu mengedepankan kerukunan, bersatu hati, menciptakan damai sejahtera. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan hadir menopang, menguatkan, dan akhirnya saudara-saudara kami dapat merasakan kondisi sehat dan bisa beraktivitas kembali. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Ampunkanlah ya Tuhan segala dosa dan salah kami. Dan seru doa kami ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Demikian Bapak Ibu saat teduh di pagi hari ini. Tuhan memberkati.